Akal adalah alat yang Allah ciptakan. Taqisu ma tasma'u ala ma tara. Dia bisa mengkiaskan apa yang dia dengar terhadap apa yang dia lihat. Artinya mengkiaskan itu membandingkan. Akal itu bisa membandingkan sesuatu yang pernah dilihat sama pernah didengar. Kalau Allah pernah dilihat enggak? Enggak pernah. Pernah dengar langsung Allah bilang? Enggak pernah. Terus gimana caranya membandingkan? Nah itu masalahnya. Tidaklah ahlu ta'til maupun ahlu tasbih kecuali mereka terjatuh ke dalam kias. Kalau ahlu tasbih jelas, mereka yang bilang Allah turun seperti turunnya manusia, nah itu mengkiaskan jelas kan. Kalau ahli ta'til gimana kiasnya? Ahli ta'til kan menolak. Kok malah dibilang kias? Gimana kiasnya? Justru ahlu ta'til mengkias 2 kali. Ya. Lebih parah daripada ahlu tasbih. Ahlu ta'til itu paling bahaya loh. Enggak, ahlu tasbih lebih bahaya, tapi orang yang terjerumus ke dalam tasbih itu tidak ada kecuali orang zindik. Memang betul-betul musuh Islam kalau itu. Kalau ahlu ta'til masih mencintai Allah, masih mencintai Islam, masih ingin membela Allah, itu ahlu ta'til. Kalau ahlu tasbih memang ingin memusuhi Allah, jelas menyerupakan Allah gimana. Tapi ahlu ta'til itu justru terjatuh ke dalam kias 2 kali, membandingkan Allah dengan makhluk 2 kali. Kapan itu? Yang pertama, ketika dia mau menolak sifat Allah, itu persepsi sebelumnya apa? Nggak mungkin Allah punya tangan. Karena kalau Allah punya tangan nanti seperti makhluk juga punya tangan. Berarti ada persepsi apa? Tasbih dulu, ada perbandingan dulu. Dia bandingkan seakan-akan Allah kayak makhluk. Kan dia yang mikir gitu. Allah nggak nyuruh kita mikir begitu kok. Buktinya para sahabat, nabi, para nabi semuanya nggak ada yang menolak Allah punya tangan. Dan apakah bisa dibayangkan bahwasanya para nabi semua menganggap Allah mereka menyamakan Allah sama dengan makhluk, sama-sama punya tangan gitu? Berarti para nabi semuanya ahlu tasbih gitu? Nggak masuk akal. Dan nggak mungkin juga Allah yang berfirman Allah punya tangan, bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah terbentang. Berarti Allah sedang menjelaskan dirinya kalau dirinya sama dengan makhluk gitu. Ini konsekuensi bahaya sekali. Allah sedang menyesatkan kita. Kenapa? Karena menurut mereka yang benar Allah nggak punya tangan. Lah Allah bilang punya tangan, berarti Allah sedang menyesatkan kita nggak? Kenyataannya Allah nggak punya tangan, tapi Allah bilang punya tangan. Itu sedang menipu atau tidak namanya? Menipu. Itu tuduhan keji banget ke Allah. Karena menurut mereka yang benar Allah nggak punya tangan. Lah Allah bilang Allah punya tangan. Gimana? Menipu atau enggak? Menipu. Bahaya sekali. Jadi mereka sudah ada persepsi kias dulu, membandingkan dulu. Kemudian setelah ada kias, mereka nggak bisa nih Allah sebanding dengan makhluk, maka ditolak. Pertama ditakwil dulu, nggak bisa ditakwil, tolak saja. Begitu senjata mereka. Sepertinya selamat dari kias. Sudah kias dulu. Bahkan berikutnya mereka terjatuh ke kias yang kedua. Apa itu? Ketika mereka mengatakan Allah itu nggak punya rahmat, takut sama dengan manusia. Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya wajah, Allah nggak di atas, Allah nggak, pokoknya nggak semua. Enggak semua. Tinggal tersisa satu, Allah ada, udah titik. Itu aja. Sebenarnya mereka sedang menyamakan Allah dengan benda padat yang nggak mendengar, nggak melihat, nggak punya ilmu, nggak punya semua. Batu begitu nggak? Jadi menyamakan Allah dengan batu akhirnya. Atau menyamakan Allah dengan adam, sesuatu yang nggak ada. Karena mereka bilang Allah nggak punya sifat sama sekali. Jahmiyah. Apa sesuatu yang nggak ada sifatnya sama sekali? Apa contohnya? Sesuatu yang nggak punya sifat sama sekali. Apa? Nggak ada. Berarti menyamakan Allah dengan
sesuatu yang nggak ada. Bahkan lebih parah lagi, takut dibilang menyamakan Allah dengan sesuatu yang nggak ada, maka Ghulatul Jahmiyah mengatakan Allah itu tidak melihat dan tidak buta, tidak mendengar dan tidak tuli, tidak berilmu dan tidak bodoh. Pokoknya dibalik semuanya dinafikan, biar nggak sama dengan apapun. Akhirnya sama aja. Mereka menyerupakan Allah dengan mustahil, mumtani, sesuatu yang nggak bakal ada. Kalau Adam itu nggak ada saja, masih ada kemungkinan ada. Tapi kalau mumtani atau mustahil, nggak bakal ada sama sekali. Itulah kegiatan ahlu bidah, ngerepotin.